Halo, selamat datang di video ini. Jika kamu memelihara kucing atau berencana memelihara kucing, video ini sangat penting untuk kamu tonton sampai selesai. Karena di video ini, kita akan membahas penyakit pada kucing yang sering tidak disadari, namun bisa berakibat sangat fatal. Penyakit ini bernama FLUTD. Banyak pemilik kucing kehilangan kucing kesayangannya bukan karena penyakit menular, melainkan karena masalah pipis. Kucing terlihat baik-baik saja, masih makan, masih jalan. Namun ternyata di dalam tubuhnya terjadi sumbatan saluran kemih. Dalam waktu singkat, kondisi ini bisa mengancam nyawa. Di video ini, kita akan membahas FLUTD dari nol, pelan-pelan, dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Video ini menggunakan penjelasan panjang agar kamu benar-benar mengerti. Mari kita mulai. FLUTD adalah singkatan dari Feline Lower Urinary Tract Disease. Artinya adalah penyakit pada saluran kemih bagian bawah kucing. Saluran kemih bagian bawah terdiri dari kandung kemih dan saluran keluarnya urin. FLUTD bukan satu penyakit. FLUTD adalah istilah umum untuk berbagai masalah yang menyerang kandung kemih dan saluran pipis kucing. Jadi, ketika dokter mengatakan kucing terkena FLUTD, itu berarti kucing tersebut mengalami gangguan pada saluran kemih bagian bawah. FLUTD bisa menyerang kucing jantan dan kucing betina. Namun, kucing jantan memiliki risiko yang jauh lebih tinggi. Hal ini karena saluran pipis kucing jantan lebih panjang dan lebih sempit. Jika terjadi peradangan atau penumpukan kristal, saluran ini mudah tersumbat. FLUTD bukan penyakit ringan, terutama jika terjadi sumbatan pada saluran kemih. Ketika saluran kemih tersumbat, urin tidak bisa keluar. Urin mengandung racun yang seharusnya dibuang oleh tubuh. Jika urin tidak keluar, racun akan menumpuk di dalam tubuh kucing. Ginjal akan bekerja lebih keras. Kandung kemih akan membesar. Tekanan dalam tubuh meningkat. Dalam waktu 2 hingga 3 hari, kucing bisa mengalami keracunan berat dan meninggal dunia. Inilah alasan mengapa FLUTD disebut sebagai kondisi darurat, terutama pada kucing jantan. FLUTD memiliki beberapa jenis utama. Jenis pertama adalah kristal atau batu kemih. Kristal terbentuk dari mineral dalam urin. Jika urin terlalu pekat, mineral akan mengendap dan membentuk kristal. Kristal ini bisa melukai dinding kandung kemih dan menyebabkan peradangan. Jenis kedua adalah peradangan kandung kemih tanpa penyebab yang jelas. Kondisi ini disebut idiopathic cystitis. Biasanya terjadi pada kucing indoor dan sangat berkaitan dengan stres. Jenis ketiga adalah infeksi saluran kemih. Infeksi terjadi karena bakteri. Lebih sering terjadi pada kucing betina dan kucing usia lanjut. Jenis keempat adalah sumbatan uretra. Ini adalah kondisi yang paling berbahaya. Sumbatan bisa berasal dari kristal, lendir, atau pembengkakan saluran pipis. Sekarang kita bahas penyebab utama FLUTD dengan bahasa sederhana. Penyebab pertama adalah kurang minum.
Kucing secara alami minum lebih sedikit dibandingkan hewan lain. Jika kucing hanya makan makanan kering, urin akan menjadi sangat pekat. Urin yang pekat mudah membentuk kristal. Penyebab kedua adalah makanan. Makanan dengan kandungan mineral yang tidak seimbang dapat meningkatkan risiko FLUTD. Penyebab ketiga adalah stres. Stres memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan kandung kemih kucing. Contoh stres pada kucing, pindah rumah, litter box kotor, ada kucing baru, kurang bermain, kesepian, atau perubahan rutinitas. Penyebab keempat adalah obesitas. Kucing yang gemuk cenderung malas bergerak dan jarang minum. Penyebab kelima adalah kebiasaan menahan pipis. Kucing bisa menahan pipis jika litter box kotor atau jumlahnya kurang. Gejala FLUTD sering muncul secara perlahan. Banyak pemilik kucing tidak menyadarinya. Beberapa gejala yang sering muncul. Kucing sering bolak-balik ke litter box. Kucing jongkok lama namun urin tidak keluar. Urin keluar sedikit-sedikit. Kucing mengeong atau terlihat kesakitan saat pipis. Urin bercampur darah. Kucing pipis di luar litter box. Kucing sering menjilat area kelamin. Perut terasa keras jika disentuh. Kucing menjadi lemas dan tidak mau makan. Jika kucing tidak buang air kecil selama 12 hingga 24 jam, segera bawa ke dokter hewan. Ini adalah kondisi darurat. Pengobatan FLUTD tergantung pada penyebabnya. Jika terjadi sumbatan, dokter akan memasang kateter untuk membuka saluran kemih. Obat yang diberikan bisa berupa pereda nyeri, anti peradangan, dan antibiotik jika ada infeksi. Pada beberapa kasus, dokter seringkali menyarankan untuk menggunakan pakan khusus urinari. Air adalah kunci utama dalam pencegahan FLUTD. Pastikan kucing selalu memiliki air bersih. Makanan basah lebih membantu meningkatkan asupan cairan. Makanan kering boleh diberikan, namun tidak berlebihan. Gunakan water fountain jika kucing sulit minum. Selain itu, lingkungan yang tenang dan minim stres sangat penting untuk mencegah FLUTD pada kucing. Sterilisasi pada kucing jantan juga memiliki pengaruh dalam mengurangi kejadian FLUTD pada kucing. Manfaat sterilisasi pada kucing jantan antara lain: pertama, menurunkan tingkat stres. Setelah disteril, produksi hormon testosteron menurun. Hal ini membuat kucing lebih tenang dan stabil secara perilaku. Stres kronis diketahui sebagai salah satu faktor pemicu FLUTD. Kedua, mengurangi perilaku menahan urin. Kucing jantan yang belum disteril sering fokus menandai wilayah dan mencari pasangan, sehingga frekuensi buang air kecil menjadi tidak teratur. Setelah sterilisasi, pola buang air kecil cenderung lebih normal. Ketiga, mengurangi perilaku roaming dan agresivitas. Kucing yang sering berkeliaran memiliki risiko dehidrasi dan stres yang lebih tinggi. Dengan sterilisasi, kucing biasanya lebih nyaman berada di dalam rumah, sehingga asupan air dan pola hidup lebih terkontrol. Keempat,
Mendukung manajemen kesehatan saluran kemih. Kucing yang lebih tenang dan tidak agresif lebih mudah diarahkan pada diet khusus saluran kemih dan kebiasaan minum yang baik. Perlu dipahami bahwa sterilisasi bukan satu-satunya faktor dalam pencegahan FLUTD. Sterilisasi harus dikombinasikan dengan pemberian air minum yang cukup, diet khusus urinari jika diperlukan, kebersihan litter box, dan kontrol rutin ke dokter hewan. Sterilisasi tidak hanya untuk mengontrol populasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan saluran kemih dan kualitas hidup kucing yang sangat penting dalam menurunkan risiko FLUTD pada kucing jantan. FLUTD adalah penyakit serius, namun bisa dicegah dan ditangani. Perhatikan kebiasaan pipis kucing kamu. Jangan menunggu parah untuk bertindak, karena kepedulian kita adalah kunci keselamatan mereka. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat.